Halo teman-teman, seperti yang aku janjikan di video sebelumnya, kalau aku mau membahas review tentang tempat les yang aku pernah les di sana untuk bahasa Jepang. Jadi aku ini pernah les di dua tempat, Gakusudo sama satunya Enlek. Nah di Gakusudo ini waktu itu sebelum corona ya aku ke sana ya, belajar di sana. Harganya sih ya lumayan ya, karena kan di Jakarta. Waktu itu sih aku sebenarnya pengen di Evergreen yang di Jakarta Pusat. Cuman aku tuh kan tinggalnya di Mampang ya. Kalau ke Jakarta Pusat aku kan waktu itu merantau jadi baru di Jakarta. Kalau semua mau ke Jakarta Pusat naik bis atau kendaraan umum gitu kan aku apa PP-nya itu loh, riwa-riwinya itu kan ngeluarin duit juga kan. Jadi udah lagi ngeluarin biaya buat les, terus PP-nya gede juga. Kalau semama itu kan berarti ongkos ya. Terus habis itu kalau aku naik motor, aku kan belum hafal jalan Jakarta waktu itu. Jadi aku daripada aku di jalanan Jakarta itu akan takutnya kalau di Jakarta itu takut salah jalur gitu loh kan. Di situ banyak juga kan jalur-jalur yang jembatan layang lah, jalur yang nggak boleh ada motor lah, kan aku waktu itu yo kebingungan kan ya. Jadi aku mending yang deket aja. Nah kebetulan yang deket itu Gakusudo, cuman waktu itu aku lihat Gakusudo itu mahal, emang sih dia itu mahal. Cuma nanti aku review kenapa dia bisa mahal dan bagaimana kualitasnya gitu ya teman-teman. Oke, jadi pertama kali aku di Gakusudo itu kan seperti yang aku pernah bilang, jadi aku di Gakusudo itu cuma satu kali level doang, satu level doang, yaitu 3 bulan, sekitar 3 bulan. Jadi selama 3 bulan itu bener-bener yang dasar. Jadi pertama kali masuk itu kalau nggak salah 3 juta ya, hampir 4 jutaan sama bukunya. Jadi sekali masuk itu bukunya itu banyak yang dikasihin. Aku kasih, karena aku nggak bawa bukunya di ini kan di kantor ya, bikin videonya ya. Jadi aku mau ngasih tahu kalian buku apa aja yang aku dapat di Shopee ya. Aku liatin di Shopee karena kan karena emang bukunya lagi di rumah guys, teman-teman semuanya. Jadi ntar aku kasih tahu. Jadi bukunya itu mulai dari satu buku kotak-kotak yang isinya itu huruf-huruf hiragana, katakana, itu untuk latihan nulis hiragana, katakana. Terus itu buku membaca aksara Jepang. Jadi itu satu buku itu isinya kosakata bahasa Jepang dasar yang tertulis dengan hiragana sama tertulis dengan katakana. Jadi dua, ada bagian hiragana, katakana gitu. Terus kamusnya itu bukan kamus yang kecil, kamus yang gede dapatnya. Terus habis kamus yang gede itu dapat buku fokus. Jadi fokus ini pola kalimat ya, isinya pola kalimat. Setelah itu ada juga satu lagi, itu bukunya itu kayak latihan soal ya, buku latihan soal itu satu, yang kayaknya nggak dijual deh, yang satu yang latihan soal, sama satu lagi yang pola dasar. Pola dasar ini dijual, ada nggak ya di Shopee? Aku lihat dulu ya teman-teman, aku sambil lihat ya. Kayaknya nggak ada juga deh yang pola dasar. Yang pola dasar itu warnanya orange. Coba aku lihat dulu ya. Bentar ya. Oh ada kok, ada. Yang nggak ada itu cuman yang itu, yang latihan soal yang bener-bener. Yang latihan soal ini nggak dijual, tapi aku dapat di rumah. Jadi isinya itu bener-bener nggak ada romanjinya ya teman-teman. Itu wes full Jepang semua, meskipun itu level dasar ya. Jadi kan dua gitu kan. Aku waktu itu cuma tak anggurin aja karena aku waktu itu namanya juga masih pemula kan, belum bisa baca yang sampai gimana gitu. Sekarang sih udah bisa. Jadi ini daftar buku-bukunya yang aku dapat teman-teman di Gakusudo ya. Aku bahas dulu daftar bukunya. Setelah itu gimana lesnya itu aku akan bahas. Jadi nomor satu buku yang aku dapetin yaitu buku ini, Mengenal Aksara Jepang, Hiragana dan Katakana. Ini modelnya kayak buku kotak, tahu nggak sih buku kotak kayak gini. Jadi satu lembar itu ada tulisan satu huruf hiragana gitu. Nanti kita harus nulis. Jadi itu ini menjadi buku PR gitu. Jadi setiap kali pertemuan itu kita store halaman itu full berapa halaman gitu ya. Biasanya sih kan A I U E O. Jadi kita itu satu minggu itu A I U E O itu harus selesai. Jadi kayak gini ya. Ini ada fotonya kan, kayak gini nih contohnya. Ini kan katakana ya, katakana ini yang digambar ini. Jadi kita harus full nih. Ini kan katakana kalau nggak salah ya,
oh ya emang Orimpico. Jadi di Kakusudo itu kayak gini bukunya, jadi kita tulis gini, tulis sampai full, dan nulisnya itu nggak boleh yang asal-asalan ya, jadi sesuai stroke ini nih, ini kan ada apa namanya, urutan ya, jadi kita harus nulisnya itu nggak boleh asal-asalan, harus sesuai urutan, karena kalau kita asal-asalan senseinya itu tahu kalau kita nulisnya itu asal-asalan, pasti nanti dicoret sama dia gitu. Ini yang katakana, hiragana juga ada gitu, jadi full. Nah ini yang pertama kali dipelajari di Kakusudo, yaitu mengenal hurufnya, karena kan emang apa namanya, levelnya level dasar ya teman-teman. Ini yang pertama buku itu. Terus yang kedua yaitu buku yang aku bilang tadi, mengenal hiragana, membaca ini ya kayak gini bukunya, 26.000 ya, kayak gini isinya tuh. Jadi ini kan katakana lagi yang di contohnya gitu. Jadi ini tulisan katakana, terus ini bacanya ya, terus ini artinya gitu teman-teman. Jadi buku yang tadi buat nulis, ini buat membaca, kita latihan baca, karena kan emang aku masuknya di level dasar ya, jadi yang dipelajarin ya fondasinya itu. Kalau semua fondasinya udah kuat, mau belajar N5 otodidak pun lancar gitu loh teman-teman. Jadi emang waktu itu aku wes nggak apa-apa investasi belajar dasarnya ya, meskipun 3 juta tak terai gitu kan. Kalau di Evergreen kan lebih murah gitu teman-teman. Terus setelah itu fokus, cuman buku fokusnya itu aku dapatnya yang ini, karena kan level dasar itu pasti yang ini nih, yang pink teman-teman, yang pink ya. Jadi ini fokus ke pola ya, pola kalimat gitu. Sebenarnya pola kalimat yang aku pelajarin di buku ini itu ya hampir mirip sama N5, karena kan emang yang ini yang dasar gitu teman-teman. Jadi itu ya udah 3 ya teman-teman bukunya. Terus satunya itu kamus kanji yang kayak gini kamusnya. Nah ini kan gede banget ya, ini cuman kelihatannya kayak sepele ya, kayak kecil, tapi ini aslinya gede banget guys, sumpah. Terus satu lagi ini pola dasar yang aku bilang, pola dasar bahasa Jepang tuh, dan isinya itu kayak gini guys, nggak ada bahasa Indonesianya sama sekali wes. Makanya kalau semua buku ini udah dibuka, always selalu itu kita udah harus bisa membaca katakana dan hiragana. Wes nggak ada bahasa Indonesia sama sekali, nggak ada romanjinya gitu. Jadi itulah pentingnya menghafal sih ya huruf hiragana sama katakana di luar kepala gitu. Oh yang ini guys, bukan yang tadi ya, kamusnya yang ini gede banget, bener-bener gede banget, sampai aku pun jarang buka karena aku biasanya pakai Jiso yang elektronik ya, yang di HP, karena kalau buka kayak gitu kan nyari satu-satu, kalau di HP kan tinggal search gitu ya teman-teman. Itu buku-bukunya yang aku dapat. Nah buku satu lagi, buku yang di rumah yang nggak ada di situ, yang nggak dijual di situ. Terus aku mau review gimana proses pembelajaran di sana, bagaimana senseinya dan sistem belajarnya ya. Jadi waktu itu sebelum corona, sistem belajarnya kan offline, jadi datang salah satu tempat yang aku datengin itu di Wijaya, di Kakusudo Wijaya ya, yang di Jakarta Selatan, yang daerah Wijaya itu, yang ada Kimartnya itu loh teman-teman. Ya Kimart ya itu ya, iya Kimart di situ. Terus itu waktu kalau nggak salah itu satu kali hari Sabtu doang kalau nggak salah waktu itu ya, hari Sabtu doang, lupa guys, udah 2 tahun yang lalu soalnya. Terus di sono pertama kali itu aku sebenarnya salah satu ketakutanku kalau aku belajar bahasa Jepang atau bahasa lainnya, bahasa Inggris terutama, bahasa Inggris, bahasa Jepang yang harus ketemu sensei atau ketemu guru ya, aku tuh paling takut, karena aku tuh medok yang ngomong kayak gini aja, aku medok, aku takut dibully gitu loh. Aku pernah waktu itu di belajar bahasa Inggris di LIA ya,
nggak apa-apa sebut aja, karena kan emang namanya guru itu kan beda-beda ya wataknya ya. Jadi meskipun kadang ada yang baik, benar-benar baik, itu ada juga yang suka ngebully atau ngejudge gitu loh, karena kok logatmu kayak gini, hilangin dulu logatmu itu kalau mau belajar bahasa gitu. Nah aku paling takut dapat sensei atau dapat guru yang kayak gitu. Jadi aku ya Allah, semoga di Gakusodo ini kan karena mahal, aku pernah kan namanya juga anakku kaum mendang mending ya, jadi kalau gitu kan mahal. Tapi kalau semua makanan budgetnya gede itu nggak ada masalah, karena emang worth it banget belajarnya ya di situ. Jadi senseinya itu pas pertama kali itu udah senior ya, udah agak ya 40-an ke atas gitu ya senseinya. Itu ramah banget ya teman-teman. Jadi kita itu disuruh memperkenalkan diri, karena kan namanya pemula ya, yang nol potol gitu ya. Kalau kalian nol potol nggak tahu apa-apa, pasti itu sama senseinya itu diajarin pertama ngomong apa dulu, setelah itu nyebutin nama, terus itu udah waktu itu sih kalau nggak salah watashi wa nama kita, watashi wa Alivia des, terus yoroshiku onegaishimasu gitu. Pertama itu sapaan konnichiwa gitu, konnichiwa watashi wa Alivia des, yoroshiku onegaishimasu gitu. Terus habis itu kalau udah bisa sama dia ditambahin dari mana gitu kan, dari tempat tinggal kita gitu kan. Terus itu udah bisa kayak nama saya Elvia, bisa dipanggil ini, saya dari ini gitu teman-teman. Setelah itu kan kadang kan kita malu-malu ya. Nah di satu kelas itu bener-bener kita itu dikumpulin, itu orangnya kalau nggak salah cuman 10-an ya waktu itu. Itu pun kadang nggak masuk semua, ada kadang cuma 5-6 gitu kan. Jadi kelasnya itu benar-benar kelas yang intim gitu ya, yang senseinya itu fokus gitu. Setelah itu udah kenalan sama itu, setelah kenalan, setelah materi kenalan itu kita diajarkan materi untuk membaca dan menghafal ya. Menghafal, kalau aku sih bahasanya menghafal ya, katakana sama hiragana. Jadi dia itu modelnya pakai flashcard. Senseinya waktu itu sih hiragana dulu. Jadi dalam 1 minggu, 1 kali pertemuan itu full belajar hiragana ya. Ini nggak ada stabilizer ya, aku pegangin pakai tangan. Jadi full hiragana sama dia, didikte, di flashcard itu diulang-ulang terus. Jadi seminggu, besoknya itu, minggu depannya itu pertemuan kedua, itu aku udah hafal hiragana. Sebagus itu metodenya teman-teman. Jadi ini flashcard ya, gimana ya, coba ya, kayak gini nih flashcard. Ini gede sebenarnya flashcardnya. Sama dia itu di situ ada tulisan semua A ya, tulisan A. Terus dia itu ngasih A ini menjadi padanan kata lain, A apa gitu. Jadi kita cepet A I U E O gitu sama dia, A I U E O gitu, terus sampai yang O yang bawah itu, yang wo itu ya gitu. Terus selama itu diulang-ulang terus. Setelah itu kita dari flashcard ini udah hafal ya. Terus sama itu senseinya itu nulis di papan hurufnya, terus disuruh baca satu-satu kita, apakah itu udah hafal atau belum. Jadi dalam 1 kali pertemuan itu wes langsung bisa. Tapi ini tergantung orangnya ya teman-teman. Kalau aku sih langsung bisa. Ada juga kan, karena waktu itu di satu tempat itu, satu kelas itu aku yang paling tua, karena aku baru belajar bahasa Jepang yang les itu ya, itu pas aku umur 20 tahun. Sekarang aku udah 24. Udah 4 tahun tapi aku masih belum lulus N3 guys. Oke. Karena ya gimana mau lulus, orang CLPT-nya aja susah, mau daftar ini baru tahun ini mau N3 ya teman-teman, doain aja. Terus di situ itu ada anak SMP teman-teman gitu, SMP. Jadi dia kan itu agak gimana ya orang. Terus ada SMP yang paling muda itu anak SMP, baru SMP guys, masih lulus SD langsung SMP, itu dia udah les. Ya Allah, seberuntungnya anak itu dalam hatiku ya. Aku iri banget karena kan ya kan namanya aku baru bisa les kayak gini kan pasti pas aku udah punya duit ya, duit sendiri gitu, baru bisa les. Terus udah kan
dia, terus habis itu ada anak SMA. Kalau yang SMA ini udah jago karena di sekolahnya itu ada bahasa Jepang. Kalau aku dulu kan SMK nggak ada bahasa Jepang, jadi aku belajar sendiri. Tapi ya tetap aja, meskipun belajar sendiri dari SMA pun aku nggak bisa bener-bener ngerti kanji gitu, nggak. Nah baru pas les ini baru bisa ya, setelah les itu baru bisa. Udah yaitu hiragana katakana ya bener-bener pakai flashcard. Itu intensif ya, jadi 1 minggu besoknya itu udah hafal. Teman selanjutnya itu udah hafal. Terus jadi nggak seminggu itu nggak langsung hiragana katakana ya, hiragana dulu, setelah hafal baru katakana gitu. Jaraknya sih 2 mingguan. Nah sedangkan itu kan ada latihan ya, yang buku tadi yang nulis itu satu kali itu agak lama ya, sampai 3 bulan itu baru satu bulan itu baru habis, karena dia targetnya sih banyak ya, jadi seminggu itu harus sudah selesai banyak. Jadi itu kan tulisan satu huruf aja udah banyak kan kotak-kotaknya. Ya wes, itu caranya kita bener-bener mematangkan gimana caranya untuk bisa sampai di luar kepala ya dengan belajar itu. Nah kok semua makan kalian itu kan tadi bukunya harganya 20 berapa ya, 26 ribuan ya, oh ya 23 ribuan ya. Terus kalau semama, aduh aku pengen belajar hiragana katakana tapi aku nggak punya buku itu, terus kalau mau beli itu kan jauh, terus aku nggak punya duit gitu ya, nggak perlu takut, nggak perlu kecewa, nggak perlu gimana ya, beli aja buku kotak, tiru caranya. Jadi buku kotak nih, buku kotaknya gede-gede yang anak TK itu loh. Terus itu yang atas kasih tulisan itu hurufnya satu, terus yang bawahnya baru kita tulis pakai pensil. Yang atasnya yang untuk contoh itu pakai pen ya, pulpen. Terus yang bawahnya untuk kita latihan gitu. Itu aku karena kan aku hiragana katakana udah bisa, jadi metode yang kayak gitu, yang buku kotak itu aku terapin untuk belajar kanji. Jadi kanji satu, kanji lengkap, terus habis itu sampingnya itu goresan kanjinya satu, goresan kedua gimana gitu. Jadi aku untuk kanji itu aku nggak bawa sih buku kotaknya, karena emang di kantor aku jarang. Dulu pernah, tapi waktu itu aku cuti jadi tak bawa pulang semua. Yang tersisa sih ya buku N5 ini doang gitu teman-teman. Terus di Gakusudo ini lesnya itu modelnya deep learning. Jadi tuh dalam 3 bulan itu yang dibahas itu cuma 10 pola doang. 3 bulan cuman belajar perkenalan, mastering hiragana katakana sama basic kanjinya cuman kalau nggak salah cuman 30-an ya, kalau nggak salah itu 30-an guys, sedikit banget ya 30-an kalau nggak salah, 30-an. Terus sama pokoknya dikit lah kanjinya. Terus itu sama ini cuman sampai 10 bab pola. Terus aku kan mikir ya, kok lambat gitu kan. Tapi memang dari satu pertemuan itu 1 pola kalimat yang dipelajarin, jadi bener-bener ngelontok gitu loh, sampai nih si murid ini ngelontok sampai di luar kepala nih pola ini sampai di luar kepala gitu loh. Enaknya itu, cuman kekurangannya karena kan mahal ya. Jadi kalau selama kita budgetnya nggak banyak, metode kayak gini tuh ya lama, buang-buang duit. Tapi kalau kita punya duit, aku akan tetap sekolah di sini karena emang benar-benar worth it itu. Jadi sampai sekarang pun untuk pola kalimat yang kayak kore sore are gitu kan, kosoado itu kan pola pertama setelah itu ya, setelah perkenalan kore sore are itu wis hafal wis aku sekarang. Wis nggak perlu penjelasan lagi, oh gimana caranya pakai kore sore, pakai dore kayak gitu, pakai yang lain-lain gitu, sochira gitu. Terus habis itu yang donohito itu loh, yang dono kata, pokok donohito sih, dono kata gitu. Itu wes bener-bener di luar kepala teman-teman. Ya worth it memang ya, sesuai lah dengan harganya. Cuman karena aku kan emang bekerja dengan gaji terbatas, kalau untuk meneruskan di situ ya mohon maaf belum bisa. Kalau semua aku kaya, kalau kalian punya bapak ibu yang memang sangat mendukung passion kalian dalam belajar bahasa Jepang, silakan daftar di Gakusudo. Kalau lebih enaknya lagi
tempat lain yang di Jakarta Selatan itu, Jakarta Pusat yang aku pernah bilang, yang itu kan lebih murah, dia juga bagus juga. Sebenarnya banyak sih, nggak hanya Gakusudo, cuman yang aku pernah coba itu di Gakusudo. Itu kayak gitu metodenya. Jadi karena kan aku mikir aku pondasinya udah kuat nih, baca udah kuat, terus yang pola dasarnya udah kuat, self claim dulu aja, yang penting bisa dipertanggungjawabkan. Terus udah kan, terus ya wes lah, aku N5 sampai N3 itu di tempat lain. Jadi aku bener-bener ambil paket belajar untuk persiapan JLPT dari N5 sampai N3. Waktu itu pas waktu mau corona ya teman-teman. Jadi pas mau corona gila-gilaan, pas lagi orang-orang lagi nyimpen duit, aku malah ngeluarin duit cuman buat investasi belajar persiapan JLPT. Dan aku itu baru selesai les N3 aku itu baru selesai bulan ini. Jadi pas sama pembukaan JLPT Juli sekarang, itu aku harusnya udah bisa ambil N3 karena aku lesku udah sampai N3. Bener-bener masih berlangsung N3 aku ini lesnya. Cuman karena aku punya anak ya, jadi kadang nggak masuk, jarang masuk malahan, karena pusing duluan gitu loh. Nah, kenapa sih aku kok di Gakusudo ini merekomendasikan kalau semua kalian itu, karena dia tuh bener-bener deep learning, materinya jelas, dan bukunya itu bisa kalian beli di online. Kalau semua kalian nggak bisa les ya, karena kan ini adanya di Jakarta, nggak bisa les itu, beli aja bukunya, terus kita belajar mandiri, pasti bisa, karena bukunya emang gampang dipelajarin. Terus yang kedua ini NLEX. Jadi ini tuh aku waktu itu nemu Capcipcus. Di situ dia itu ada Jakarta sama Bandung ya, tempat lesnya. Terus bukunya juga yang tadi aku pernah bilang. Jadi bukunya itu kalau di Gakusudo, kalau N5 kan jadi satu ya bukunya. Kalau di NLEX ini kanji sendiri, vocab sendiri, reading, untuk belajar baca sendiri, sama pola sendiri gitu. Jadi satu kali persiapan JLPT gitu ya, N5 gitu, satu level gitu, bukunya ada 4, banyak. Jadi setiap pertemuan itu beda buku sama senseinya itu, pasti sekarang buka buku apa gitu teman-teman. Dan programnya banyak ya, karena kan sekarang kan semenjak corona, semua tempat les itu pasti menyediakan fasilitas les online. Nah kalau ini dan waktu itu pas aku di NLEX itu harganya dari N5 sampai N3 itu kan sekitar 12 juta. Sebenarnya sama sih, kayak harga satu levelnya itu sama kayak di Gakusudo. Cuman kan Gakusudo itu N5 itu dibagi lagi 3 tingkatan gitu, jadi nggak langsung N5. Nah kalau di NLEX ini N5 itu 6 bulan, N4 juga 6 bulan, N3 itu 6 bulan juga. Jadi totalnya 1,5 tahun aku belajar intensif yang pakai guru ya, pakai sensei, yang nggak otodidak. Itu selama 1,5 tahun. Terus dan kan aku mikirnya kalau semua materi N5 dihabiskan dalam 6 bulan itu pasti, aku yakin sekali itu adalah metode fast learning. Jadi itu bener-bener kita itu ya wis bener-bener harus berpacu diri gitu. Yang aku rasain kalau yang di NLEX itu bener-bener sehari itu bisa 4 pola yang dipelajarin ya teman-teman, 4 pola. Selain 4 pola kita juga belajar kanji. Waktu itu sih seminggu 2 kali aku ya pertemuannya, 1,5 jaman. Itu terus habis itu pola kanji, terus habis sama membaca itu. Nah kalau di sini, kalau di Gakusudo itu PR-nya itu ya ringan-ringan gitu, karena kan emang dia itu deep learning ya, untuk mengutamakan atau menonjolkan untuk anak ini bisa apa ya namanya, bisa menghafalnya, bisa ngertinya itu sampai di luar kepala. Nah sedangkan kan di NLEX ini kayak persiapan JLPT, jadi udah menganggap anak ini itu udah paham dasar-dasarnya dan tinggal melatih dia agar bisa lulus JLPT gitu.
jadi agak lama ya, agak cepet gitu loh, agak cepet banget. Habis itu senseinya tuh selalu kasih PR kanji, terus itu PR membuat kalimat sih yang sampai aku bosen gitu, membuat kalimat kalau di NLEX ini yang paling ditonjolkan. Karena kenapa kok membuat kalimat, jadi kita tuh biar bisa biar bisa ngomong itu dengan merangkai kalimat ini. Kita mau ngomong sama orang gitu, kita harus merangkai kalimatnya. Jadi kalau seumpama ya, ini kan contohnya, ini kan ada materi ya, materi di buku yang tadi aku contohin kayak gini, partikel D itu kan kayak kalau di bahasa Indonesia kan dengan ya, kalau menulis dengan pena kayak gitu, menulis dengan pensil gitu. Nah itu ya wes, kayak pen di kaki mas, menulis dengan pen kayak gitu, cepet banget belajarnya gitu. Satu itu cepet, dan paling banter itu dia tuh senseinya pasti nyuruh kita buat bikin kalimat. Jadi kalau seumpama kita hari itu pola apa yang kita pelajarin itu jadi PR, jadi satu kali pola kalimat itu disuruhnya selalu bikin soal itu, bikin kalimat itu hampir 4-5an kalau N5 dulu. Kalau yang N4 sampai N3 ini dikit-dikit, cuman ya agak susah karena kan mereka semakin tinggi level yang aku pelajarin itu kalimatnya udah bukan kalimat satu kalimat doang ya, semua gitu, menulis dengan pena kayak gitu doang. Itu tuh sampai gini, saya kayak adik saya lagi belajar kayak gini, setelah belajar dia menonton TV gitu, setelah menonton TV dia tidur kayak gitu. Terus kadang juga kayak gini, aku belajar sambil mendengarkan musik kayak gitu kalimatnya. Terus kalau udah N3 senseinya tuh nggak mau kalimat yang cuman kayak gitu doang, jadi harus yang panjang, yang bener-bener kompleks gitu loh guys. Nah kalau perbedaannya di NLEX sama di itu ya, karena NLEX ini kan aku pilihnya kan yang itu persiapan, jadi dia cepet dan lebih hemat uang gitu loh. Jadi 12 juta kalau nggak salah, itu 12 juta udah 1,5 tahun belajar. Nah sedangkan kalau di Gakusudo itu kan satu level sama N5 itu ada 3 tingkatan. Nah satu tingkatan itu 3 juta, jadi kalau sama N5 doang aja udah 15 juta gitu kasarannya ya. Tapi ya dia karena deep learning itu, jadi kemungkinan kamu bisa di luar kepala N5 nya ya lebih gede. Kalau di NLEX ini ya masih dikombinasikan dengan keinginan kita sendiri ya. Jadi kalau keinginan kita sendiri nggak kuat, cuman ngandelin belajar di situ, kita nggak nyari lagi di luar, atau kita nggak latihan sendiri gitu, kayaknya masih belum bisa sampai ngelontok. Jadi kita tetap harus belajar lagi sampai mengerti gimana caranya menjawab soal yang kayak gini modelnya, yang kayak gitu modelnya gitu, gimana cara cepatnya kalau kita mau menemukan poin pas membaca. Karena kan soal bacaan bahasa Jepang, kita bacaan bahasa Indonesia aja kadang kesusahan ya, apalagi ini bahasa asing gitu loh, bahasa yang bukan kita banget gitu loh. Kadang aku aja itu sampai baca doang itu sampai 5 menit kan. Bayangin kalau aku mau JLPT gitu kan, JLPT apalagi JLPT N3 nanti gitu, ya Allah itu kanjinya udah susah-susah. Kalau N5 itu masih gampang ya teman-teman ya, kalau udah belajar sih masih gampang gitu, bisa bilang gampang gitu kalau udah belajar. Tapi nggak ngeremehin juga gitu, karena kalau JLPT itu kan udah nggak ada romanjinya ya, nggak ada yang kata bantu yang di atasnya itu, mungkin ada juga tapi nggak banyak gitu. Jadi kita bener-bener ini apa ya kanjinya ya, ini bacanya apa ya gitu loh gitu. Nah kalau di NLEX ini kanji itu kita belajarnya ya tetap kita sendiri yang belajar. Jadi senseinya itu nunjukin gimana cara nulisnya, goresnya kayak gimana gitu. Terus ada juga kuisnya, kuisnya pakai apa ya, kuisis apa gitu loh yang online. Jadi di situ tuh ada kanji, terus kita disuruh milih cara nulisnya, cara bacanya kayak gimana gitu, cara hiragananya gimana. Terus habis itu ada hiragana itu kanjinya apa gitu teman-teman. Terus worth it nggak sih NLEX ini? Kalau kataku dia tuh worth it. Terus dia kan online, ada juga itu offline teman-teman. Pilihan programnya itu ada JLPT, ada conversation. Cuman waktu itu aku pilihnya JLPT teman-teman.
Terus online learning aku setelah ini aku tunjukin websitenya ya. JLPT preparation itu pokoknya harganya sih kalau di websitenya tuh harganya nggak dikasih tahu ya, jadi kita baru tahu harganya itu dari salesnya. Waktu itu aku dapat 12 juta itu pas waktu corona guys, makanya murah gitu. Sampai N3 aku nggak tanggung-tanggung, N5 sampai N3 1,5 tahun aku sama sensei belajar sampai senseinya itu lagi ya Allah gitu. Sampai aku single sampai aku punya anak coba. Nah terus kalau cuman waktu aku masuk NLEX itu kan sebelum N5 itu kan ada level beginner ya, level pemula sebelum JLPT N5. Itu waktu itu aku kan minta kan ke salesnya, Mbak aku langsung masuk N5 aja karena aku level beginner itu aku udah bisa gitu. Mbaknya tuh nggak percaya guys, jadi waktu itu kita coba tes dulu ya gitu. Jadi di tes aku dibukain soal JLPT N5 dong, bukan suruh baca kanjinya. Ya aku ya wis iso sih rek gitu loh, ya nggak sombong, aku udah bisa gitu kan, aku udah bisa. Jadi ya wis, jadi itu ada sensei sama orang salesnya gitu. Waktu itu kan corona ya, jadi lewat Skype suruh baca ini apa bacaannya gitu, kayak anak TK gitu bacanya kayak gimana gitu. Ya wes karena aku udah bisa, oh iya ya udah, jadi mungkin dipertimbangkan udah bisa, ya wes aku langsung N5 gitu teman-teman. Kalau semua kita nol putul di NLEX juga ada level pemulanya sebelum sampai N5 sama aja. Dan kalau kataku sih lebih murah ya, kalau lebih murah ya NLEX. Kalau kalian yang yang mau belajarnya cepet terus lebih murah, pilih NLEX. Kalau kalian mau yang deep learning yang bener-bener sampai di luar kepala dengan sensei belajarnya, pilih Gakusudo dan harus menyiapkan budget yang lumayan ya. Kalau semua makan aku kan kerjanya ya UMR aja, jadi aku NLEX aja ya teman-teman. Terus ada juga si Ikuzo, waktu itu aku pernah tahu Ikuzo ya, tapi aku nggak les di sono, jadi aku nggak mau ngomong apa-apa ya, karena kan takut ya, nggak les di sana mau nge-review kan nggak lucu juga, nggak bagus juga. Jadi dua ini aja teman-teman, semoga bisa menjadi referensi teman-teman untuk memilih tempat les ya. Kalau mau les belajarnya online yaitu di WKWK Jepang tadi. Ada juga kelasnya di Facebook ya setelah online gitu teman-teman. Semoga membantu ya teman-teman. Dan kalaupun seumpama kalian belum bisa les langsung sama sensei, bisa juga belajar otodidak. Ya seperti itu saranku, fondasinya belajar hiragana katakana dulu, di matengin, terus habis itu belajar polanya N5 dulu, terus naik lagi gitu. Terus untuk listening beli buku yang ada CD-nya kalau listening. Terus kalau semua aku listeningnya sama anime gimana kak? Nah anime ini bahasanya kan kebanyakan bahasa yang informal ya, yang tadi kayak gitu. Jadi dengerin aja, pasti mereka kebanyakan informal. Jadi ada banyak anime. Kalau semua kalian mau belajar yang informal, yang formal ya, itu pilih aja anime yang temanya kerjaan. Itu pasti banyak formalnya. Nah kalau semua informal yang N5 nih biasanya, itu pilih aja anime yang temanya sekolah, yang temanya anak sekolahan. Itu pasti banyak banget pola-pola kalimat sama vocabulary yang gampang. Saranku ya, kalau kalian tahu anime itu loh, tahu nggak yang anak ngantuan itu siapa ya, anime apa ya, pokoknya anime yang tentang sekolahan ya, itu anaknya ngantuan. Jadi dia anaknya ngantuan itu bahasanya itu ya itu gampang. Terus tahu nggak anime Saiki Kusuo yang anak rambutnya pink, yang live actionnya itu diperanin Yamato itu loh. Yamato sih, sopo sih aku, Kento kok Yamato sih Kento Yamazaki ya itu dia bahasanya bahasa N5, banyak N5 nya di situ, tapi informal.
tapi kekurangannya di Saiki Kusuho itu animenya cepet gitu. Jadi kita kalau mau belajar itu listening ya itu cocok kataku Saiki Kusuho itu, karena bener-bener emang kayak gitu loh, apa ngomongnya orang Jepang itu cepet gitu. Apalagi kalau di tipnya ya, tip listening N5 itu kan cepet, udah selesai lah. Kita tadi ngomongin apa waktu itu, aku gini, sebenarnya dia itu cuman ngomongin waktu N5 ya, dia itu cuman ngomongin warna bunga di taman. Di taman itu ada bunga apa aja, warna apa aja gitu. Cuman aku itu sampai bingung, sampai gini, aku sampai ndowe karena saking cepetnya ngomongnya, yang ini udah selesai. Terus aku milih apa ini jalannya gitu. Itu waktu itu N5 aja udah kayak gitu guys aku, apalagi ini nanti N3 nggak tahu aku. Kalau fuga, kalau udah nggak lulus ya nggak apa-apa, nanti ulang lagi nggak apa-apa gitu teman-teman. Jadi kita seneng-seneng aja ya, kita belajarnya harus santai, seneng, enjoy, terus semangat. Jadi gitu aja ya reviewnya, semoga bermanfaat. Ini videonya agak panjang ya, maafin karena aku sekalian curhat teman-teman. Nanti ketemu lagi di materi selanjutnya yang lebih menarik.